Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Saya ucapkan untuk anak-anak dan adik-adik yang sempat menonton video ini. Materi kita kali ini adalah tentang persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kita lihat bentuk umum persamaan kuadrat. AX pangkat 2 atau boleh kita baca AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, ini adalah bentuk umumnya dengan X sebagai variabel atau peubah. Di sini ciri-cirinya adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. A ini kita sebut dengan koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta atau suatu angka. Syarat persamaan kuadrat, A-nya tidak boleh sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh persamaan kuadrat berikut beserta cara menentukan nilai A, B, dan C-nya. Untuk yang pertama atau A, 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Maka di sini nilai A-nya adalah 2 karena 2 ini adalah koefisien dari X kuadrat. Ya, kita dapatkan A-nya 2. Sedangkan B-nya atau koefisien dari X adalah 4. Ini dia. Dan C adalah negatif 1. Ini ya. Kita lihat contoh yang B. X kuadrat sama dengan negatif 3x. Ini juga persamaan kuadrat. Maka untuk mencari nilai A, B, dan C-nya, kita harus mengubahnya dulu ke bentuk umum. Nah, bentuk umumnya yaitu di ruas kanannya sama dengan 0. Karena ini belum 0, berarti negatif 3x ini harus kita jadikan 0. Supaya jadi 0, harus ditambahkan dengan 3x. Nah, kalau ruas kanan tambah 3x, ruas kiri juga harus ditambah dengan 3x. Maka hasilnya X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 3x sama dengan ini tadi negatif 3x tambah 3x, maka jadinya adalah 0. Maka kita tentukan nilai A-nya. A-nya adalah 1 karena di sini ada 1x ya, tapi tidak ditulis. A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya adalah 0. Di sini 0 enggak dituliskan. Untuk yang C, persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk umum karena ruas kanannya sudah 0. Maka nilai A-nya adalah 1. Ini 1x ya, nggak ditulis. B-nya 0, C-nya negatif 9. Ini C. B-nya tidak ada atau 0 karena 0x. Dasarnya dia 0x, berarti BX-nya 0x. Maka B-nya adalah 0. 0 kali X itu 0, tidak ditulis. Kita lanjut. Untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat, ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan rumus. Yang pertama, kita gunakan faktorisasi. Menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan faktorisasi, terlebih dahulu dicari 2 bilangan yang memiliki syarat. Perkalian bilangan itu hasilnya harus sama dengan perkalian A dengan C. Dan penjumlahan bilangan itu harus sama dengan B. Ya, B itu adalah koefisien X tadi.
kita misalkan bilangan itu P dan Q, maka perkalian P dan Q itu harus sama dengan perkalian A dengan C, dan penjumlahan P dan Q itu harus sama dengan B. Maka baru kita ubah bentuknya seperti ini, kita faktorkan 1 per A dikali AX tambah P dikali AX ditambah Q. Nanti dari persamaan ini setelah kita dapatkan nilai P dan Q nya baru kita masukkan ke sini ya, atau boleh ditulis AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya biar mudah, cukup kita tulis dengan bentuk seperti ini, AX tambah P dikali AX tambah Q sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh. Contohnya, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi yang A X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Yang B 3X kuadrat tambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Yang C X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Langsung saja kita jawab yang A. Yang A soalnya X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Maka di sini kita tentukan nilai A nya yaitu 1 ya, B nya negatif 3, C nya negatif 28. Nah, bentuk faktornya rumus tadi, kita cari nilai P dan Q nya. Dia harus memenuhi P kali Q itu harus sama dengan A kali C. A kali C kita berarti 1 kali negatif 28, hasilnya adalah negatif 28 ya. A kali C negatif 28, B kita negatif 3. Nah, bilangan ini yang mau kita cari itu adalah, kita misalkan P dan Q dikalikan hasilnya negatif 28 dijumlahkan hasilnya negatif 3. Nah, negatif 28 ini berapa kali berapa? Bisa saja nanti dia negatif 1 kali 28, 1 kali negatif 28, 7 kali negatif 4, negatif 7 kali 4, 2 dikali negatif 2 kali 14, dan 2 dikali negatif 14. Nah, di antara ini mana yang kita jumlahkan hasilnya negatif 3? Sudah pasti ini ya, negatif 7 dan 4. Maka kita peroleh hasil P nya negatif 7, Q nya 4. Atau boleh kita balik, P nya 4, Q nya negatif 7. Nah, setelah dapat baru kita masukkan ke persamaan faktor ini. A nya tadi 1, kita tulis X saja, 1X di sini, tambah P. Karena P nya negatif 7 berarti X tambah negatif 7 itu sama saja dengan X kurang 7 dikali X tambah Q, Q nya 4 sama dengan 0. Maka di sini kita pisahkan, ini sifat perkalian. Jika ada dua buah bilangan dikalikan, salah satunya adalah 0. Bisa saja ini 0 atau ini 0, sama dengan 0 ya. Oke, biar mudah langsung aja ke sini. Kita dapatkan dua persamaan nanti, X kurang 7 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Untuk X dikurang 7 sama dengan 0, maka nilai X nya adalah 7, karena nanti 7 kurang 7 tidak 0. Dan untuk X tambah 4 sama dengan 0, maka nilai X nya adalah negatif 4 ya. Kalau kita masukkan negatif 4 di sini, negatif 4 tambah 4 tidak 0, dan sudah pasti X nya negatif 4. Maka kita peroleh akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah 7 dan negatif 4 ya. Kita lanjut yang B. Yang B soalnya 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Di sini kita peroleh nilai A nya 3, B nya 2, C nya negatif 5. Oke, langsung saja kita faktorkan seperti ini biar mudah.
Kita sederhanakan bentuknya. Ini 3x tambah titik-titik, 3x tambah titik-titik sama dengan 0. Ini 3, ini ada a-nya ya. Nanti kalau a-nya 2 berarti di sini 2x, 2x. Oke. Nah, untuk mengisi angka di sini, apa nanti bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan perkalian a dengan c. Berarti a kita 3, c-nya negatif 5. Berarti a kali c adalah negatif 15. Nah, nanti apa bilangan dikalikan hasilnya negatif 15, dan bilangan itu kalau dijumlahkan hasilnya 2. Nah, apa bilangannya? Sudah pasti di sini 5 dan negatif 3, karena 5 kali negatif 3 negatif 15. 5 tambah negatif 3 dia adalah positif 2. Oke ya, kita dapatkan bilangannya 5 dan negatif 3. Kita masukkan ke sini. 3x tambah 5 dikali 3x tambah negatif 3 sama dengan 0. Ini sama saja dengan 3x tambah 5 dikali 3x, ini jadinya kurang 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaan 3x tambah 5 sama dengan 0, atau 3x kurang 3 sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan linear satu variabel. Kita akan mencari nilai x-nya. Boleh nanti kita ini pindah ruas, atau dasarnya adalah untuk mencari persamaan linear satu variabel seperti ini, maka kita kelompokkan yang mengandung variabel di kiri dan konstanta di kanan. Ini konstanta, ini nanti kita hilangkan, kita pindahkan ke kanan. Di kedua ruas sama-sama dikurang 5. 3x tambah 5 kurang 5 berarti 3x tambah 0. 5 kurang 5 0. Enggak kita tulis. Ini 0 kurang 5 berarti negatif 5. Maka kita dapatkan persamaannya 3x sama dengan negatif 5. Kita akan mencari x. Ini masih dalam bentuk 3x. Berarti kita jadikan ini 1x atau x. Supaya ini jadi 1x, berarti kedua ruas dikali dengan 1/3 atau dibagi 3. Oke, 3x per 3 sama dengan negatif 5/3. Ini bisa kita 3/3 itu 1, berarti 1x atau x saja. Ini ya, sama dengan negatif 5/3. Oke, dapat x yang pertama. Kita lanjut x yang ini. Kalau kita udah paham seperti ini tadi, langsung saja negatif 3 ini pindah ruas ke kanan. Dia jadi positif, di 0 tambah 3 yaitu 3. Kita dapatkan persamaannya 3x sama dengan 3. Ini juga sama-sama bagi 3, karena ininya 3, koefisien x nya kita bagi 3. Jadi 3x per 3 sama dengan 3/3. Ini 3 bagi 3 1. Ini juga 3 bagi 3 1. Jadi 1x sama dengan 1. Kita dapatkan akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5/3 dan 1. Kita lanjut yang C. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya adalah 1, di sini 1, B-nya 0, C-nya negatif 9. Kita buat faktor seperti ini. X ya, karena A-nya 1, berarti 1x ini x tambah titik-titik dikali x tambah titik-titik sama dengan 0. Nah, untuk mencari angka di sini, ini ada 2 angka. Kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan A kali C. Di sini A kali C kita berarti 1 kali negatif 9, berarti negatif 9. B kita 0. Nah, apa bilangan nanti dikalikan hasilnya negatif 9 dijumlahkan 0. Udah pasti di sini nilainya adalah 3 dan negatif 3 dengan 3, atau boleh dibalik, nggak apa-apa, 3 dan negatif 3 bisa juga. Maka angka ini kita masukkan ke persamaan ini ya. Di x tambah negatif 3, kita ke sini, x tambah 3, atau boleh juga kita tulis ini positif negatif, dia jadi negatif. X kurang 3 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan dua persamaan, x kurang 3 sama dengan 0, atau x tambah 3 sama dengan
0. Boleh nih langsung aja kalau udah paham cara tadi. Ini maksudnya kedua ruas ditambah 3, atau negatif 3 pindah ke kanan jadi positif. Di X sama dengan 0 tambah 3, berarti X nya sama dengan 3. Untuk yang ini di X tambah 3 sama dengan 0, berarti kedua ruas dikurang dengan 3. Di X tambah 3 kurang 3, berarti 3 kurang 3 0. Nggak kita tulis, ini 0 kurang 3, maka kita peroleh nilainya X sama dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan akar-akar persamaan kuadratnya adalah 3 dan negatif 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk melatih pemahaman kita, silakan dikerjakan latihan ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.